ini hari kita mau bahas itu rusuh itu jadi gempar saja tanah air. Di mana-mana itu orang semua bahas rusuh. Itu jangankan saya punya ayam, saya punya sapi saja bahas itu rusuh itu. Ah, bagaimana prediksi mengenai rusuh ini? Kira-kira. Eh, bikin kacau saja hutan. Ah, oke, saya mau podcast dulu ya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku semua. Apa kabar kalian? Ah, ini sebenarnya saya lagi panas ini. Panasnya bukan karena panas terik matahari, tapi panas gara-gara di setiap penjuru langit, di penjuru angin, di penjuru tanah air. Ini yang ada itu hanya membahas soal ijazah palsu Bapak Jokowi. Dan di mana ini semua dimunculkan gara-gara siapa itu namanya itu? Roy Suryo yang menuding bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Yang katanya dia telah melakukan sebuah penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi itu katanya palsu. Tetapi yang bikin aneh, yang dia teliti itu bukanlah ijazah yang dipegang oleh Bapak Jokowi, tetapi ijazah seseorang yang pernah diupload di YouTube atau di media sosial lalu itu yang dia teliti. Apa bisa seperti itu ya? Meneliti sesuatu yang belum pasti bahwa itu adalah ijazah asli yang benar-benar dipegang oleh Bapak Jokowi. Karena permasalahannya seperti ini, dia mengklaim dari hasil penelitiannya itu bahwa itu hasilnya adalah error atau fake yang biasa juga sering diucapkan oleh temannya itu. Siapa lagi namanya itu? Rismon. Ya, si Rismon itu. Nah, kalau kita kaji, saya saja sebagai orang hutan, ya, tentu saya akan mengatakan bahwa itu fake karena bahan yang dia teliti itu adalah bahan palsu memang. Nah, kalau kita meneliti barang yang palsu, ya pastilah hasilnya itu juga akan palsu. Iya kan? Di mana logikanya? Yang kalian teliti saja asli, belum tentu hasilnya akan asli. Tapi kalau sudah palsu memang yang diteliti, tentu hasilnya akan palsu. Bagaimana? Bagaimana menurut pendapatmu? Ya. ini itu adik saya yang juga seorang peneliti, saudaraku. Tapi dia itu kalau dia meneliti sesuatu itu harus pakai jimat. Baru hasil penelitiannya itu selalu akurat. Tapi dia tidak gembor-gembor, tidak sampai menghina atau menghujat hasil penelitian yang bisa berpotensi untuk mencemarkan nama baik orang. Nah, inilah yang akan, menurut saya sebagai orang hutan, yang akan menimbulkan nanti efek bagi Roy Suryo CS, di mana tentu ini akan berdampak pada dirinya, itu dia akan terkena pelanggaran hukum mengenai ujaran kebencian ataupun berita bohong. Ini yang akan masuk pada dia. Tetapi saya tidak tahu, saudaraku, apakah ini akan bergulir atau tidak mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada Bapak Roy Suryo CS. Karena yang bikin pusing, kalau tidak salah, ini sudah berulang kali, sudah lama sekali dibahas sampai tidak ada ujungnya sama sekali. Yang ada itu dibahas terus dengan cerita, dengan perdebatan yang sama, temanya sama, tapi tidak ada penyelesaian. Saya juga pusing. Apakah di negeri kalian itu? Nah, kalau saya ini di hutan larangan, itu memang sudah tidak ada hukum. Kenapa tidak ditindaklanjutin seperti ini? Kalau saya di hutan larangan ini, karena saya sebagai presiden, sebagai menteri merangkap, sebagai menteri juga merangkap sebagai tentara dan polisi, maka saya akan langsung eksekusi itu orang yang mencemarkan nama baik. Tetapi saya tidak tahu bagaimana dasar hukum yang ada di negeri kalian itu ya. Saya tidak boleh campur. Nah, tapi untuk menjawab ketidakpastian ini, mungkin ada baiknya kalau kita melihat hasil ramalan dari
ular piton jadi batu. Itu ularnya Smithrosis yang dulu pernah trending di YouTube itu. Yang dia dapat, dia temukan di pohon keramat yang katanya usianya sudah ribuan tahun. Apa benar itu usianya sudah ribuan tahun? Walau alam ya, hanya Tuhan yang tahu itu. Ah, ah, ini saya akan coba mencari atau menghubungi ular piton jadi batu. Bagaimanakah hasil ramalannya? Karena kemarin itu saya lihat dia di atas pohon jati, saudara-saudaraku. Ah, Biasanya kalau seperti itu dia sedang meramal, sedang bertapa, tapi dia sedang meramal. Dan kebetulan saya pesan sama ular piton jadi batu untuk meramalkan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang menuding bahwa jasa Pak Jokowi itu palsu. Nah, kita akan lihat sama-sama bagaimana hasil ramalannya. Ya, ini dia hasil ramalan dari ular piton jadi batu. Di sini ada tulisan Roy Suryo CS. Dan, wah, ini parah ini. Hasil ramalan dari ular piton jadi batu. Seperti ada gambar sel di sini dan di dalamnya itu ada banyak orang yang di dalam sel. Tapi di sini saya tidak tahu siapa ini ditangkap. Tapi kalau mengacu dengan tulisan yang ada di daun jati ini, ada tulisan nama Roy Suryo CS. Wah, jangan-jangan ramalan dari ular piton jadi batu ini adalah bahwa Roy Suryo CS akan dipenjara, akan masuk sel ini. Tetapi bukan Roy Suryo saja di sini yang kita lihat. Ada banyak kawanan ini, ada teman-temannya ini. Saya tidak tahu berapa orang ini. Sepertinya lebih dari 10 orang ini, banyak-banyak ini. Satu sel ini masuk. Mungkin ini gerombolannya ini. Astagfirullah. Itu tadi ramalan dari ular piton jadi batu. Walau alam apakah ini akan terjadi atau tidak. Tetapi kalau kita lihat keadaan saat ini, di mana kasus ini sudah naik ke penyidikan. Yang awalnya katanya itu penyelidikan. Sudah berkembang naik ke sidik. Itu berarti, saudaraku, bahwa akan ada tersangka di sini. Dan kita tahu bersama bahwa memang yang menuding bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu adalah Roy Suryo CS. Saya tidak tahu siapa saja itu teman-temannya itu. Kalau tidak salah, ada Bapak Rismon, ada seorang Betina juga ini. Kalau tidak salah ini. Seorang dokter. Seorang dokter yang bikin saya pusing, merasa sangat aneh. Kenapa ini seorang dokter malah menjadi seorang peneliti? Karena yang saya tahu, kalau dokter itu adalah tugasnya untuk mengobati orang-orang yang sakit. Tetapi ini, tapi mungkin ini adalah perkembangan zaman ya, bahwa dokter itu tugasnya tidak hanya saja untuk mengobati orang sakit, tetapi juga meneliti ijazah orang yang palsu. Mungkin seperti itu perkembangan zaman sekarang. Entah karena ini sudah mau kiamat atau apa, saya juga tidak tahu ini. Mungkin ada jurusan di kedokteran sekarang yang jurusannya itu bagian penelitian ijazah palsu. Jadi ini tentu sangat dipertanyakan sekali ini. Kenapa ada di jurusan kedokteran yang meneliti seperti ini ya? Kalau seperti ini bisa disimpulkan bahwa dokter itu tidak hanya mengobati orang yang sakit saja, ya, tetapi jasa palsu juga bisa diteliti. Kalau memang benar ini yang terjadi, ah, dengan ramalan dari ular piton jadi batu ini, ya, saya ingatkan saja ya, karena banyak sekali ramalan-ramalan dari ular piton jadi batu ini yang jadi kenyataan. Tapi saya tidak menakut-nakuti Bapak Rosyul CS dan teman-temannya. Saya cuma ya ah, memperlihatkan saja hasil ramalan atau prediksi dari ular piton jadi batu. Masalah tentang apa yang akan terjadi itu yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ramalan itu ya mungkin hanyalah sebuah bisa disamakan disetarakan dengan prediksi saja. Kadang meleset, kadang juga benar. Ya kan? Tapi kalau memang benar bahwa Bapak Rusur ini akan dipenjara, mungkin ini adalah ya buah dari penelitiannya selama ini. Karena ternyata hasil penelitian itu ujung-ujungnya hasilnya adalah sebuah sel.
sesuai dengan ramalan dari ular piton jadi batu ini. Ah, nah, oke, saya mungkin podcast ini tidak lama, durasinya tidak akan lama saudara-saudaraku, tapi ya mudah-mudahan saja kisruh mengenai jasa Jokowi ini segera bisa tuntas. Jangan juga ini menjadi selalu polemik, kegaduhan, menjadi bahan cerita yang sebenarnya ini tidak penting. Yang perlu sekarang kita bahas adalah mengenai isi perut kita, tentang apa yang akan kita makan besok. Apalagi kalau ada orang yang punya kredit, tentu yang dia mau kredit motor atau kredit koperasi, mending mereka itu pikirkan itu bagaimana caranya dapat uang. Karena ada gara-gara semacam ini banyak kredit orang, sampai banyak motornya mereka itu yang ditarik gara-gara cuma nongkrong nongkrong di rumah ronda membahas masalah yang tidak penting seperti ini. Nah, inilah yang salah satu efek yang bisa membuat kita juga masyarakat, orang-orang jadi terpengaruh. Orang yang awalnya itu kadang tiap hari pagi pergi kasih makan sapi, akhirnya lupa. Nah, tinggal lagi di pos ronda cerita membahas lagi mengenai ini. Apa benar ini perkataan dari Bang Rosuryo, katanya ijazah Pak Jokowi ini palsu. Ah, hanya bahas tentang itu saja. Akhirnya apa? Sapinya lupa dikasih makan. Ini ini yang tentu sangat bahaya sekali ini. Jadi ya, mudah-mudahan kisruh mengenai ijazah Jokowi ini bisa segera terselesaikan, dan kami juga mengharap kepada aparat kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini, dan mudah-mudahan sudah bisa apa itu namanya, mengendalikan lagi keadaan agar tidak lagi terjadi kisruh yang hanya membahas sehari-hari itu saja. Kita buka YouTube lagi, itu lagi itu kadang kalau seperti itu kadang saya buka TikTok saja kalau begitu, atau bahas yang lain-lain saja, nonton yang lain. Karena kenapa dibuka lagi, itu lagi, rusuri lagi, respon lagi. Ini terus yang lain. Ini sudah menyangkut masalah apa namanya kalau sudah tidak adil namanya kalau seperti ini. Kalau begini kita ini sebagai konten kreator lain ini sepertinya mengupload video tidak ada gunanya. Karena kenapa yang kalian nonton, yang banyak yang nonton orang itu hanya sih rusuri aja, si respon. Nah, apa itu? Tentang itu saja. Jadi saya sebagai presiden hutan larangan juga yang menghimbau ya agar segera kisruh ini bisa terselesaikan, dan sekali lagi saya di sini tidak hadir untuk memprovokasi siapa-siapa, tetapi di sini saya ingin hanya menampilkan ramalan dari ular piton jadi batu. Dari salah benar atau tidaknya saya tidak tahu. Itu kan ramalan seperti yang saya katakan tadi saat hanya sebagai bisa jadi prediksi saja, prediksi. Tapi kalau benar bahwa Bapak Rosuryo ini akan mengalami seperti ini, ya sesuai dengan ramalan dari ular piton jadi batu, berarti ya apa boleh buat. Bapak Rosuryo CS, Dokter Tipa dan teman-temannya lain itu ya harus menanggung resiko dari apa yang dia perbuat. Berarti dia itu harus pindah kos-kosan itu kan gitu ya. Tetapi saya yakin kos-kosan yang akan kalian tempati itu nantinya mungkin gratis, itu tidak bayar itu. Bahkan katanya dijamin oleh negara. Makanannya itu ya. Wah, enak ini. Kalau itu tempat yang sangat nikmat, salah satu surga yang ada di dunia. Karena kenapa kita tinggal makan tidur, makan tidur, makan tidur gratis. Itulah yang mungkin kalian alami kalau kalian benar-benar masuk dalam sel atau di penjara. Tetapi ya di sini saya tidak membenci kalian ya. Saya di sini hanya perlihatkan saja ramalan ular piton jadi batu. Jadi jangan juga kalian ini membenci saya, karena saya ini tidak membenci kalian. Saya sangat mencintai kalian semua. Percayalah. Percaya. Tetapi saya ini telinga saya sangat gatal sekali. Tiap hari hanya dengar itu, dengar itu, dengar itu. Sampai banyak itu keponakan dan anak saya itu saya marah itu. Anak kecil saja nonton seperti itu. Bagaimana ini? Apakah ini keadilan bagi kami ini sebagai konten kreator? Sedangkan ini nonton saya itu saja tentang masalah ijazah Jokowi. Kalau seperti itu, apa kami mau dapat? Nol. Awalnya kami bisa dapat $10 tiap hari. Sekarang apa? 0,005 dolar. Bagaimana caranya itu kalau diuangkan? Kapan apa kami bisa makan? Jadi, ya
kami sangat mengharapkan sekali agar kasus ini segera dituntaskan. Kalau memang ada tersangkanya, tetapkan siapakah tersangkanya. Tapi ya, kalau secara logika sih kita sudah tahu siapa tersangkanya. Ya, sudah bisa ditebak siapa yang akan jadi tersangka. Karena ya, apa yang kau tanam, itulah yang akan kau nikmati atau kau petik. Ya, ah, itulah. Oke, saudaraku semua, mungkin ini podcast tidak kita hari akhir dulu ya. Tidak terlalu lama, tapi ya ini sudah apa namanya itu. Kita langsung to the point saja daripada menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan. Ya, mungkin ini bisa masuk sebagai sedikit saran dari saya, Sukulope ya. Saya sengaja masuk di channel Meteoroses, channel baru ini adalah memang salah satu produk podcast unik, podcast yang paling jantan dan paling tegas dari timur, yang akan membahas tentang apa yang terjadi di muka bumi ini sedang dibahas. Apakah tentang politik, sejarah, tentang kehidupan, tentang polemik, tentang perang, semua akan saya bahas di sini. Tidak ada dusta yang akan saya sampaikan. Tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi uh, uh, kalaupun ini akan dialami oleh Bapak Roy Suryo CS, ya kita doakan semoga beliau bisa sabar, karena katanya sebelum kasus ini bergulir atau dilaporkan oleh Bapak Jokowi, katanya ini Bapak Jokowi sudah meminta agar kalian hentikan penelitian kalian ini. Tapi kalian tidak mau. Bahkan disuruh juga minta maaf dari Bapak Jokowi, tapi kalian tidak mau. Jadi ya mungkin ya inilah konsekuensinya. Tetapi saya yakin Anda termasuk orang yang gentle, orang yang uh, kuat, Bang Rosiro dan CS. Niatnya ingin mungkin menegakkan kebenaran, meskipun ya tidak memikirkan eh, baik matang-matang ya. Karena kenapa saya bilang, saya saja sebagai orang hutan sudah bisa berpikir, sudah bisa menebak ini asli atau tidak. Tanpa saya lihat itu saya sudah tahu apakah ini asli atau palsu. Orang secara logika pun ini bisa tahu, karena cukup kita kembali siapa yang menerbitkan ini di jasa, maka itulah yang kalian tuntut sebenarnya. Kalau memang ada kepalsuan di situ, kalian tuntut itu yang terbitkan itu, yang mengaku dia menerbitkan ijazah itu. Itu saja kuncinya. Masa saya harus mengajari kalian? ah tapi ya, tapi saya memang ini kan seorang presiden, jadi wajar. Kalian bukan siapa-siapa ya kan. Oke, mudah-mudahan uh, negeri ini, negeri kalian, negeri saya nanti ke depan akan aman selalu, terhindar dari kegaduhan, kericuhan yang tidak bermanfaat. Saya akhiri dulu podcast Rocker Misterius ini. Saya Sukulope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.